Hai, mudah-mudahan suaraku kedengeran jelas ya. Oke, di sini aku mau sharing-sharing aja sih. Ini ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Dan ini random banget sebenarnya. Kayak rasanya pengen cerita aja gitu ya. Jadi aku pengen menceritakan pengalaman aku kuliah dan gimana sebelumnya aku bisa masuk ke jurusan sejarah Universitas Diponegoro ya. Gimana seluk-beluk dan serunya kuliah di jurusan ini, dan semoga bisa ngasih insight ke teman-teman semua yang mungkin masih nggak tahu atau masih belum tahu gitu ya. Mungkin teman-teman atau sebagian besar teman-teman ya, kalau dengar kata sejarah itu membayangkan hal-hal yang kuno, jadul, atau mungkin membayangkan barang-barang antik kayak gitu dan masa lampau gitu. Sebenarnya itu nggak salah ya, tapi di sini aku cuma mau meluruskan gitu. Belajar sejarah itu kan kita memang belajar masa lalu ya, tapi kita belajar masa lalu untuk melihat pola-polanya, dan kita belajar dari situ gitu. Kita belajar dari masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Kayak gitu, esensinya sebenarnya itu. Makanya sejarah itu tidak bisa lepas, ilmu sejarah itu tidak bisa lepas dari manusia gitu. Jadi kita itu fokusnya adalah mempelajari manusia pada masa lampau kayak gitu. Kalau ditanya seru nggak? Ya, kuliah di jurusan ini, aku pribadi itu seru banget, malah menantang banget sih kuliah di jurusan sejarah. Pas semester 1 sebenarnya itu sempet kayak adaptasi kayak apa aku salah jurusan ya. Kayak belum nemu lah nyamannya, maksudnya apa yang disukai. Jadi waktu SBMPTN itu aku memilih jurusan sejarah Undip itu pertama karena melihat peluang dan melihat, ini jujur ya, ini melihat peluang dan juga melihat akreditasi kayak gitu. Jadi kan kebetulan aku lihat waktu itu akreditasinya A, dari Undipnya sendiri juga A. Aku memilih jurusan ini kayak gitu. Terus abis itu setelah semester 2 itu udah mulai enjoy lah ya. Udah menemukan, oh ternyata gini ya, ternyata cocok ya sama aku gitu. Cocoknya di mana? Maksudnya cocok cara berpikir karena kita sosial ya. Dan sejarah itu kan menekankan kronologis, analitik kayak gitu ya. Oh ternyata kayak gini ya, dan aku suka gitu loh. Aku suka mencari tahu gitu loh, menggali gitu. Sampai ke akarnya kayak, dan di sini itu kayak gitu loh, di jurusan ini tuh kayak gitu. Kalau kita lihat dari mata kuliahnya, ini salah satu yang bikin aku suka sih di jurusan ini dan mulai tertarik gitu ya. Jadi di jurusan sejarah itu sebenarnya cakupannya luas banget. Tapi kalau khusus di jurusan sejarah Undip itu fokusnya ada di sejarah maritim. Jadi kita mempelajari tentang dunia maritim kayak gitu, sejarah. Oke. Itu ya bisa mencakup masyarakat pesisir, nelayan, misalkan perbudakan pada masa lalu. Seru banget ya. Banyak banget pokoknya ya bisa dipelajari kayak gitu di situ. Terus tuh kita dapat mata kuliah bahasa Belanda. Kita dapat bahasa Belanda itu 4 semester. Kalau nggak salah dari semester 2 sampai semester 4. Semester 2 sampai semester 5 kalau nggak salah ya. Kenapa kita belajar bahasa Belanda? Karena itu sangat berguna untuk kita membaca bahasa sumber. Kita tahu kan kalau misalkan kalau emang kita itu dijajah oleh
Belanda kayak gitu kan, sejarahnya seperti itu. Nah, bahasa Belanda itu sangat bantu kita buat nulis sejarah. Itu kan dasarnya kan sumber kan, dokumen, dan dan banyak banget di sana yang masih bisa digali, dan seru banget kalau misalkan kita baca bahasa sumber itu gitu. Seru banget pokoknya kalau aku pribadi kayak gitu, guys. Terus di sini di sini kita tuh dapet filsafat gitu. Ada itu salah satu yang menantang sih buat aku. Kita juga dapat 4 semester gitu. Artinya apa? Filsafat itu kan ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu ya. Jadi kita itu mencari tahu, menggali gitu, sebenarnya hakikat dari sesuatu itu apa gitu, hakikat dari peristiwa itu apa gitu. Dan ini yang benar-benar ngebantu dalam ada suara motor lewat. Oke. Jadi filsafat ini yang benar-benar ngebantu untuk kita untuk memunculkan gitulah ya, critical thinking ya. Itu sangat berguna banget sih kita implementasinya, baik mungkin di organisasi ataupun di segala lini kehidupan ya. Dan apalagi waktu di kerjaan, waktu memasuki dunia kerja itu sangat berguna banget. Dan kita dapat 4 semester itu. Emang pusing sebenarnya filsafat, tapi itu sangat berguna untuk kita kayak gitu. Terus kita juga kita ngomongin yang umum-umum dulu ya. Kita dapat sejarah agraria, itu pilihan sih, mata kuliah pilihan. Kita dapat sejarah wanita, tentang gender, itu juga suka banget kayak gitu. Itu salah satu mata kuliah yang aku suka dan topik yang jadi interest aku gitu ya. Habis itu ada apa lagi ya? Ada sejarah abad gitu, sejarah abad 15 sampai abad ke-19. Terus kita juga belajar tentang of course sejarah maritim ya. Terus ada juga dapat jurnalistik. Ini seru banget jurnalistik ini. Kenapa kita dapat jurnalistik? Karena sebenarnya lulusan sejarah itu disiapkan untuk kita jadi sejarawan gitu. Sejarawan itu kan menulis sejarah. Orang yang menulis sejarah itu disebut sejarawan. Tapi nanti beda lagi, ada yang ada orang yang awam, ada orang yang orang awam suka sejarah, dia menulis sejarah. Itu nggak bisa disebut sejarawan kayak gitu. Sejarawan itu ya intinya di akademisi, peneliti sejarah yang memang belajar dan menempuh pendidikan di jurusan sejarah kayak gitu ya gambarannya, kayak gitu. Terus abis itu yang seru lagi itu kita dapet sinematografi. Nah, ini salah satu mata kuliah yang ngebikin kita, memberikan kesempatan buat aku dan teman-teman itu terlibat dalam project. Ini project besar sih bisa dibilang. Jadi di mata kuliah sinematografi sejarah ini, aku dan teman-teman itu bikin film tentang waria gitu. Kita tim ya, maksudnya bukan aku aja ya. Kita tim itu bikin film, namanya, judulnya itu Kemaluanku. Nah, intinya kita tuh ingin menggambarkan gimana sih kehidupan waria di tengah penolakan kayak gitu. Kalian harus wajib kudu nonton filmnya ya. Ada di Oke. Terus lanjut lagi. Kita ke KKL berarti. Jadi di jurusan sejarah Undip itu KKL 3 kali teman-teman. Semester 2, semester 4, sama semester 6. Itu tergantung ya kita KKL-nya di bawah mata kuliah apa gitu ya. Kalau di semester 2 kita itu KKL di bawah mata kuliah sejarah abad 15.
Nah, di sana kan berarti kan itu materinya tentang Hindu Buddha ya. Itu materinya tentang Hindu Buddha, kerajaan-kerajaan kayak gitu. Nah, itu kita KKL itu di Jogja. Jadi di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, terus ya di sana kita meneliti gitulah ya, singkat cerita itu. Singkat cerita kita meneliti gitu ya, meneliti tentang topik gitu. Terus abis itu di semester berapa berarti ya? 4. Di semester 4 kita di bawah mata kuliah metode penelitian sosial itu kita ke mana ya waktu itu? Banyuwangi, teman-teman. Banyuwangi. Karena kita sejarahnya sejarah maritim ya. Jadi kan kita membuat penelitian yang temanya maritim kayak gitu. Nah, waktu itu di Banyuwangi, Bali ya, Banyuwangi dan Bali. Di sana seru banget, kita observasi gitu ya. Salah satu jadi di sana tuh dibagi menjadi 4 wilayah. Ada desa, intinya ada 4 wilayah gitu ya. Nah, di sana kita mengobservasi kurang lebih seminggu ya di sana, dan meneliti masyarakat pesisir kayak gitu. Dan topik-topik penelitiannya luas banget ya sebenarnya. Bisa kita membahas tentang nelayan, kita bisa peran perempuan masyarakat pesisir gitu ya. Terus ada juga yang ngebahas tentang topik apa ya waktu itu ya, apa ya lupa aku, pokoknya banyak banget sih tentang nelayan, terus tentang masyarakat pesisir lah intinya tentang itu. Dan misalnya konflik nelayan ya, kayak gitu. Nah itu pengalaman yang emang benar-benar kita terjun langsung ke masyarakat sih, seru banget. Itu seru banget. Terus lanjut ke KKL ketiga ya. Waktu itu berarti semester berapa ya? 6, semester 6. Nah, semester 6 ini udah diarahin ke skripsi. Jadi waktu itu kita KKL-nya di Perpusnas. Kita intinya diarahkan untuk ke sumber-sumber nyari data gitu. Nyari data supaya bisa memudahkan untuk kita menyusun skripsi kayak gitu. Dan waktu itu ke pusat studi kependudukan sama agraria waktu itu di UGM. Terus kita ke Bandung. Jadi militer, sejarah militer nih cocok nih, Bandung. Terus abis itu kita juga ke Bandung, Jakarta, Jogja ya. Waktu itu 3 tempat itu. Itu seru banget dan corona belum datang waktu itu. Udah ya. Terus kita KKN habis itu. Waktu itu aku semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan ditanya tentang prospek ya, tadi aku udah nyinggung dikit ya tentang prospek. Sebenarnya kita tuh diarahkan menjadi sejarawan. Tapi kan masa iya mau jadi sejarawan semua, kan ya enggak gitu. Itu juga tergantung orangnya juga sebenarnya, passionnya itu di mana kayak gitu. Tapi memang secara umum kita itu diarahkan ke bidang kepenulisan, misalnya jadi jurnalis. Terus kita bisa juga jadi peneliti, jadi dosen ya, atau pengajar. Terus kita itu juga bisa jadi pamong budaya, budayawan. Ini yang berhubungan dengan budaya, itu yang benar-benar sejalur ya, maksudnya prospeknya itu banyak. Dan kalau misalkan ada peluang, itu kan pasti juga tergantung orangnya juga ya, kayak gitu. Aku memegang itu sih, apapun jurusan kamu itu tergantung orangnya gitu loh. Intinya kayak gitu, tergantung orangnya mau berusaha apa enggak kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih. Ini random banget ya. Ini nggak ada skrip, nggak ada apa, pengen cerita aja gitu. Biasanya kan kalau mau apa-apa harus persiapan gitu ya anaknya. Tapi ini oke lah, semoga
bermanfaat sih buat teman-teman yang kepo tentang jurusan sejarah. Dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.